Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita ngaji santai ya. Ngaji santai, tadi duduk ngaji kita ngobrol santai bersama para santri metal dan juga guru-guru dari MTS Nurul Islam. Di sebelah kanan saya ini ada Kanjeng Danang Sepodadi Lamongan. Ada juga Mas Yusuf, ada Bapak Andir Maksum. Tapi meskipun kita ngobrol ngaji santai, tapi yang pasti harus ada isi ya yang kita sampaikan di ngobrol santai atau ngaji santai pada malam hari ini. Ngobrol apa iki enak iki? Bahasa apa Pak enaknya Pak? Tak sambil ngopi. Masya Allah, mantap. Ngobrol santai tentang bagaimana seseorang itu harus hidup. Jadi manusia itu kadang lupa. Menungso itu kadang lali. Di tugasno urip itu fungsine gawe apa itu kadang lali. Salah satunya di ngaji setelah Isya tadi, kebetulan Gus Najib repot, akhirnya kula ditugasno ngaji. Lah, dari hadis yang saya baca itu, Nabi itu mengambil poin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu dadi menungso sing yakul khairan aw liyasmut. Nek gak iso ngomong perkara sing apik, karon menengo. Lah, sekarang yang banyak kita saksikan sing awak dhewe sering weruh iku kan wis gak sepiro akeh ilmune, akeh omong ketimbang duwike. Ngono Pak ya. Akeh omong ketimbang duwike. Mungkin zamannya. Karena akeh omongin nang duwike metu brol ngono. Gak usah usul doa tapi gak tahu metu. Wah, dombos. Ngono. Nek atasane kan gawe ide ya arek TK ya iso. Tapi kapi enek jare Gus Dur itu waktu itu Gus Dur itu pernah menyesal. Beliau menyesal mengatakan anggota DPR itu seperti anak TK. Iku jare Gus Dur kapien. Anak TK itu mereka itu masih polos, suci. Gitu. Jadi bahkan digambarkan koyo arek TK itu gak pantes blas. Mbok digambarno koyo apa? Karena iku mau akeh duwe tapi gak ono sing metu. Lah kan gitu. Oke. Kita menyapa para napa jenenge? Para peserta iki, sapa iki? Gak muncul saya di sini. Jadi dadi menungso iku sing sak cukupe, sak dermo. Jadilah orang yang bergaya sesuai dengan ilmu. Kan banyak sekarang bergaya tidak sesuai dengan kantong dari orang saiki.
Kantong itu maksudnya ilmune. Gitu. Kalau tahapanmu, ilmumu sebatas sak ceduk, ya wis sak ceduk iku ae ubeken. Ndak ojo ngubek segara. Kelem. Ini gitu. Wong renenge dereng iso ngubek ceduk sik penggaweane kok kate ngubek segara. Oh, ini ada peserta. Hadir. Oke. Muhammad Farik. Waduh kedisian aku mulih rek. Ahmad Hizbullah Maksum, wah iki kiai ki sing delok niki guru kula niki Ahmad Hizbullah Maksum niki. Ustadz saya ketika di Termas saiki dadi kiai ten daerah Riau, di daerah Sumatera. Sugeng dalu Pak His niki ngobrol santai mboten ngaji. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lah, kalimatnya Rasulullah yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Wong sing beriman kepada Allah dan hari akhir iku dadi wong sing seneng mulyakno tanggane. Tapi pada kenyataannya saiki wis jarang wong sing iso mulyakno tanggane. Terbukti apa? Wah nek di luar iku nang jaba iku wah koyo royal loh. Loyalitasnya luar biasa. Wah ngene. Nek kepengin ngerti wong iku apik temen tagak aja takok nang ndi takok tanggoe. Nah, oleh sing ngerti sak temene. Gitu loh. Oleh nek wis metu iku apa? Wis topengan kabeh. Semuanya memakai topeng. Nah. Jadi kalau di perumahan gimana? Bukan masalah kostumnya sih Pak. Cuek. Ah, ini ada satu pertanyaan. Kalau perumahan itu gimana Bang? Pedesaan kearifan. Nah, bagaimana dengan konsep perumahan yang mungkin tingkat individualnya sangat tinggi, berbeda seperti di desa? Sebenarnya sih lingkungan itu tergantung kembali ke individu masing-masing. Jadi apa ya? Kepedulian antar sesama itu diajarkan tidak hanya dalam konteks Islam saja sih. Makanya Islam itu kan sifatnya rahmatan lil alamin, untuk sesama. Jadi harusnya tidak ada perbedaan antara dimanapun tempatnya, berbeda paham dan berbeda budaya serta berbeda berbeda aliran, itu sebenarnya tidak boleh meruntuhkan konsep untuk saling menghormati antar tetangga. Lah, terkadang konsep sing koyo ngono iku sing awak dhewe wis memang jarang nemu, jangankan di perumahan, kadang nang desa kadang wis mulai sok ngota. Iya, ya sih mau. Agamanya masih sama. Nah, jadi kalaupun berbeda agama dan berbeda kultur sekalipun seharusnya konsep menghormati tetangga itu tidak dibedakan. Karena apa? Ada suatu cerita. Nanti orang di sini cerita. Iki ya bukan sekedar cerita fiksi. Ini sebuah fakta sejarah. Bahwa suatu ketika sahabatnya Kanjeng Nabi Sayyidina Umar itu takok nang garwane Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah. Sayyidah amaliyah napa mawon Kanjeng Nabi sing kula niki dereng ngertos. Lah jawabane Sayyidah Aisyah kan jenengan niku sahabat sing paling parek kali Kanjeng Nabi nang ndi karo Kanjeng Nabi wong Kanjeng Nabi nek ten griya niku mek kula ngancani turu tok kadang ya gak sampe turu ngeleset diluk wis budal maneh. Cuma Kanjeng Nabi niku ada satu amaliyah Sayyidina Umar. Ono sijine amaliyah Sayyidina Nabi sing nek mari salat iku biasane Kanjeng Nabi iku ngampiri perempuan tua yang buta dan lumpuh nang pasar nek enggak salah. Lah Rasulullah itu selalu memberikan makan. Jadi Kanjeng Nabi ngekei mangan wong iku Pak. Lah penasaran Sayyidina Umar datang ke sana. Kepengin
melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar kepingin dulang. Ketika disuapi ditamplek tangannya, Pak, ceplak. Kamu bukan pemuda yang biasa memberikan aku makan. Loh. Lah memang pemuda yang biasanya kayak mangan itu kayak apa? Pemuda yang biasa memberikan saya makan itu makanannya dikunyah terlebih dahulu. Oleh apa? Aku gak ndek untu. Aku gak ndek untu dimamahno sik. Ya wis dimamahno karo Sayyidina Umar. Mari dimamahno, didulangno, sik gak kanggo. Mau kasar. Nah, Sayyidina Umar bingung. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang suka menjelek-jelekkan Nabi, bahkan dia agamanya Nasrani. Dia menyembah berhala, bukan seorang muslim. Akhirnya dilaksanakan, ya Allah. Kanjeng Nabi ternyata seperti ini. Toleransinya Rasulullah itu luar biasa. Beliau tidak memandang sisi agamanya, bahkan Rasulullah tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Wong sing elek-elek diapiki kaya ngono. Itulah nabi, contoh. Ya. Jadi contoh kehidupan nabi itu luar biasa. Lah, akhirnya Sayyidina Umar bertanya, wahai nenek tua, kamu mengenal siapakah Muhammad? Oh, Muhammad penyihir itu dah. Sing senengane nyebar agama gak jelas iki ngrusak agamane awak dhewe. Wis cerita ngalor ngerti dielek-elek Kanjeng Nabi. Terus takok, aku takok, pemuda sing biasane ngekek aku mangan iku nang ndi saiki kok gak tau ngekek aku mangan. Beliau sudah meninggal, wahai nenek tua. Loh, iya ta? Sik ta? Perasaan singket mati gak yo Nabi Muhammad. Iya, wong sing ngekek ya mangan bendino, iku Nabi Muhammad wong sing mau elek-elek. Akhirnya apa? Nangis sing batwa iku, ya Allah. Ternyata wong sing tak elek selama ini adalah wong sing paling welas seneng aku. Orang yang punya toleransi yang luar biasa. Gitu loh. Rumahnya jauh dari Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah selalu menyempatkan lah. Kalau kita melihat itu toleransi antar beragama itu seharusnya nggak harus jadi PR lagi, gitu loh. Jadi kalau kita mempertanyakan masalah toleransi dalam beragama itu kasep. Ket zamannya Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat baik, sangat bijak. Bahkan Rasulullah tidak memaksakan pahamnya, ya kan? Tidak pernah memaksakan paham beliau. Nah, jadi kalau kita masih memperdebatkan masalah toleransi antar beragama, kita perlu mempertanyakan keimanan mereka. Nabimu sapa ngono lho. Nabimu iku Abu Jahal ta, Nabi Muhammad ngono lho. Kan gitu. Nah, kemudian nabi yang sekarang itu, Nabi ke-26 itu. Wes ana maneh. Jadi konsep memuliakan tetangga itu kalau kita bertanya lah, terus gimana lingkungan saya seperti ini, seperti ini. Ya kayak apa caranya sampean bisa membuat suasana yang berbeda. Tidak perlu melihat mereka, kalau mereka aja tidak mau kok, masa harus saya. Nah, konsep seperti itu hilangkan dari kacamata kita. Iya. Iya, jadi bentuk penghormatan. Kekufuran. Nah, terus bagaimana dengan konsep mengucapkan ucapan hari raya? Jadi itu banyak menjadi perdebatan. Kalau saya sendiri melihat semua itu tergantung dari keyakinan kita. Kalau kita masih menganggap itu sebagai sesuatu yang merusak keimanan kita, berarti keimanan kita masih segini lah, gitu. Ya kan? Mengucap noe kok bingung gitu dah. Kalau kata Gus Dur kan gitu aja kok repot. Yang membuat repot itu kan bukan konsepnya, kitanya sendiri. Jadi kalau saya sendiri tidak masalah. Kita lihat Maulana Habib Lutfi, ya kan, bagaimana beliau toleransi antar beragamanya. Gus Dur gimana, kan gitu. Kalau kita memberikan, apalagi yang pasti mereka secara keilmuan lebih daripada kita, gitu lah. Jadi sahabat Dewi niat manut aja dengan konsep-konsep keilmuan beliau. Jadi toleransi antar beragama itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Monggo. Nah, terus yang ketiga,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memuliakan tamunya. Makanya ketika ada tamu, kita tidak perlu mempertanyakan tujuannya seperti apa, untuk apa. Tamu tetaplah tamu, wajib bagi kita untuk menghormatinya. Ya kan? Dan itu adalah sebuah kewajiban, loh. Jadi meskipun itu Rasulullah mengatakan barang siapa beriman, tapi sebenarnya itu adalah sebuah perintah. Kewajiban bagi kita untuk menghormati tetangga, untuk mengucapkan sesuatu yang baik, ya, termasuk ketika kita mau loh memberikan ucapan selamat hari raya, selamat ulang tahun lah, kan tunggal padha wae selamat ulang tahun barang ngono iku asline. Cuma konteksnya aja yang berbeda. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi sih hal-hal seperti itu. Sudah terlalu basi kalau kita memperdebatkan masalah itu. Berbeda kalau kita meyakini amaliyahnya lebih baik daripada amalan kita, itu beda lagi konsepnya, kan gitu. Kalau hanya sekedar memberikan ucapan, wong ya dhewe ngomong kan gitu. Ngomong itu ya ngomong. Gitu. Seperti kita ngobrol santai ya kan, menjelaskan tentang ucapan, menjelaskan tentang apa. Sebuah penjelasan itu tidak ada hukum. Kita menjelaskan toleransi antar beragama, ya kan, contoh di Hindu ada ucapan seperti ini ketika ketika lebaran, ketika mereka merayakan hari raya. Terus masa kita seorang guru budaya contoh ya, seorang guru budaya. Jadi orang Hindu itu kalau memberikan ucapan itu terus tit gitu nggak boleh diucapkan kan ya gak mungkin Pak Wong yo awak dhewe mulang dibayar ngono. Menjelaskan setengah-setengah dipecat karo kepala sekolah kepo. Iya. Ah gitu. Nah, mm-mm. 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 Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari saudara saya, Mas Danang. Kita lihat di beberapa tempat di Indonesia, ya mungkin di seluruh dunia ya, ketika orang Muslim merayakan hari raya, banyak di antara teman-teman non-Muslim yang ikut mengucapkan selamat hari raya, bahkan di tempat-tempat ibadah mereka memberikan sebuah ucapan dan lain sebagainya. Sebaliknya ketika orang Muslim kok enggak, atau gimana? Apakah tidak diperbolehkan atau seperti apa? Kembali lagi seperti tadi konsep-konsep konsep apa tadi? Apa mau lali sampean ngomong?
toleransi antar beragama. Jadi harusnya kan ada sebuah simbiosis mutualisme, harusnya ada sebuah timbal balik, karena jangan sampai kita mempunyai sebuah simbiosis itu parasitis kan gitu. Simbiosis parasitis itu ya menguntungkan sepihak, tapi dirinya sendiri tidak mau dirugikan kan gitu. Padahal sebuah simbiosis itu harus saling melengkapi. Nah, jadi gini, kembali lagi kalau kita berbicara tentang konsep keimanan, ya, selama kita karena ucapan itu kita bukan sebagai sebuah keyakinan, bukan kita meyakini ajaran mereka, bukan. Sedangkan kita belajar faham mereka, itu saja tidak apa-apa kok. Kita belajar Injil, kita belajar Taurat, itu tidak apa-apa, kan gitu. Karena kembali lagi pada keimanan seseorang, kan gitu. Dan tujuannya untuk apa, kan gitu. Kalau tujuannya untuk sebuah toleransi beragama dan di dalam negara kita itu dibuat konsep Pancasila yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ketika ada keadilan sosial itu kita diperbolehkan, dan itu adalah sebuah hukum dalam Islam juga dibahas yang namanya al-adatul muhakkamah, ya kan? Itu sebuah adat atau hukum yang dibuat dalam sebuah negara, itu boleh, kan gitu. Karena ada konsep Pancasila yang salah satunya adalah berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan beragama, ya. Jadi baik mereka yang beragama maupun tidak beragama, mempunyai konsep keislaman ataupun bukan, kita tidak berbicara tentang sebuah mayoritas, tapi kita berbicara tentang sebuah keadilan sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilan sosial, seharusnya konsep-konsep seperti itu tidak apa-apa. Jadi radikalisme itu memang sudah seharusnya mulai dikikis menuju kepada sebuah pluralisme, ya kan? Makanya Gus Dur itu bolak-balik gembor tentang sebuah pluralisme, ya, tentang bagaimana kita bisa menghormati keyakinan masing-masing di antara kita yang pasti tidak pernah sama, ya kan? Jadi saya kira kita memberikan ucapan, memberikan sebuah banner ucapan selamat itu tidak masalah sih, tapi mungkin karena ya paham kita yang berbeda-beda, ada kalanya juga kita harus menjaga kemaslahatan juga sih. Tapi kalau berbicara masalah hukum dalam Islam tidak masalah, karena ada sebuah sebuah konsep Pancasila dalam Indonesia ini sendiri, dan itu diatur sebagai dasar hukum negara yang masih dianggap tabu. Padahal seharusnya enggak masalah, Pak. Dan Rasulullah saja kayak gitu kok, ya kan? Enggak cuma berteman, mereka diramut kayak api kayak ngono ya didulang, gak terima didulang dimamah sik kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi karena Islam itu bukan agama radikalis. Islam itu agama yang pluralisme, yang longgar, yang santai, ya kan? Makanya sifatnya Rasulullah itu dalam Al-Qur'an itu jelas. Konsep kita, dasar utama kita adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sendiri mengatakan mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh umat, bukan lil muslimin, bukan hanya untuk orang Islam, tapi semua umat. Itulah. Adapun mereka punya pemahaman-pemahaman yang berbeda, itu hak dan kewenangan mereka. Dan gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang menjadi sebuah kebenaran. Adapun mereka mempunyai pemahaman yang berbeda, itu hak mereka, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Oke. Ya.
Nah, jadi ayo kita melihat lebih jauh dari apa yang saya sampaikan tadi, hadisnya Nabi. Fal yukrim jaru, muliakanlah tanggamu. Tetangga ini kalau kita kupas, dawa loh Pak, ya kan? Jadi bukan hanya tetangga rumah kita, ya kan? Tapi juga orang-orang yang mempunyai faham yang berbeda dengan kita. Lah, di situ aja Rasulullah jelas loh, fal yukrim, muliakan, ya kan? Muliakan mereka. Bukan cuma kita bukan hanya menghormati, tapi memuliakan. Lah beda loh konsep menghormati dan memuliakan itu. Memuliakan itu harusnya kita all out, ya kan? Lah, tapi terkadang orang-orang di sekitar kita itu mengupasnya hanya sekedar dikupas lewat kata aja, tidak dikupas lebih lebar lagi, kan gitu. Nah, lebih dalam lagi. Yes, kayak jari Sabrang itu kemarin tuh. Akuarium nih, gak akuarium berarti homo, gitu. Gak bisa kayak gitu, gak bisa ngono. Maknani sebuah konsep yang disampaikan Nabi itu seperti halnya mengupas Pancasila, gitu loh. Itu sebuah filosofi, itu sebuah filsafat yang tidak boleh kita makan mentah-mentah. Makanya saya itu pernah bertemu dengan ya Allah, Gus Haris, saya lupa. Beliau orang Bandung. Ya mungkin kalau suatu saat teman-teman pemirsa ada yang melihat, beliau itu orang alim. Insya Allah mungkin enggak tahu beliau masih ada apa enggak. Dulu saya bertemu beliau sekitar tahun 99-2000-an. Saya itu memahami salah satu konsep belajar yang diajarkan oleh abah saya, karena saya sendiri kan enggak menangi abah saya Pak. Nah, beliau itu bercerita, abah jenengan itu Gus punya konsep pembelajaran yang unik. Jadi kalau orang-orang itu memberikan konsep belajar itu dimamah terus dilek. Kalau abah saya enggak, dimut sih, dimamah baru dilek. Jadi dilembekno sih. Jadi memaknai sesuatu itu udah langsung dicakot, muten sih. Pedes. Lombok kan gitu. Tapi dorong mesti lombok itu rasanya pedes, rasanya langu barang gitu kan ngono. Lombok hijau. Makanya muten sih gitu loh. Permen itu gak kabeh legi kan gitu. Ono sing kecut, ono nano-nano barang ngono iku. Nah, lebih dalam lagi. Lah, jadi apa yang disampaikan itu harus benar-benar harus benar-benar dikupas dan dipahami secara terperinci. Mbak dalu tambah jero ngene kita ngopi sih dah. Tanya Gus, yang dimaksud sholat tepat waktu itu kayak gimana? Ya sholat tepat waktu, waktunya sholat. Ojo wayahe itu, wayahe sahur, sholat itu gak tepat waktu jenenge. As-sholatu ala waktiha itu ya sholatlah sesuai dengan waktunya. Sholat duhur. Ojo sholat duhur tiga sholat asar. Sholat asar tadi siji karo duhur, maghrib, isya tadi siji karo subuh. Lah itu jenenge gak tepat waktu. Jadi tepat waktu itu ya sesuai dengan porsinya, gitu loh. Karena segala sesuatu itu kalau kita manusia makhluk yang berakal, jadi manusia kan dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna, pola duweni akal. Lah cirine manusia yang berakal itu ngerti wayah. Nggih. Gak usah dikandani kalau ngerti. Mangan isuk jenenge apa? Sarapan. Gak ono makan malam nang sarapan malam ndak ada. Nah, itu menandakan manusia itu makhluk yang berakal, tahu endi wayahe. Gitu loh. Jadi ya wis sak perlune. Gitu. Makanya niate kan uswali fardhu dhuhri, fardhu asri, dhewe-dhewe. Gitu loh. Nah, sampeyan wayah asar niate salat zuhur ya keliru jenenge. Gitu. Itu jenenge gak fardhu dhuhri, fardhu qabri. Fardhu sak qabri. Santai sik dulur ya. Iki saya gak ono pengeras suarane iki pancen rada kurangan nek ono tanya jawab ini. Untuk panganan nerek sapa iki? Sifa.
Bagi para hadirin sing dirahmati Allah. Berarti memahami konsep dalam kehidupan itu perlu dengan otak yang dingin, santai. Ya. Nah, konsep yang kedua, setelah Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah itu juga dikirimkan, diutus oleh Allah itu liutamim makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi menjadikan manusia itu manusia yang berbudi luhur. Gitu. Nah ini dawa iki Pak. Terus nomene. Ya, terus nomene. Karena iki tambah dawa iki. Ngobrol santai saya tak ngopi sik dulur ya. Monggo kalau ada pertanyaan monggo. Kalau ada pertanyaan monggo. Santai lho ya tak gelek pengeras titik saya krungu ana pertanyaan kan sakit. Oke dulur, insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Konsep ngaji yang kedua, karena kurangnya persiapan. Jadi ya semoga bermanfaat. Matur nuwun sedayane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.